Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang prestasi, salam Equilibrium. Selamat datang di Eco Talks, edisi spesial kita hari ini, Goal Strategi Kupas Tuntas Rahasia Gold Medal Timnas. Saya, Herdianti Dahlan, akan menemani kalian semua dalam sesi berbagi ilmu yang sangat berharga ini. Buat kalian yang lagi penasaran dan persiapan PKM 2025 atau yang masih bingung mau mulai dari mana, episode kali ini wajib banget buat disimak sampai habis loh teman-teman. Dan hari ini kita kedatangan seorang sosok inspiratif kita yang sudah melahirkan banyak champion timnas dari Unhas. Mari kita sambut Kak Liliana Mualim. Beliau mahasiswa Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran yang meraih gold medal PKM PM Timnas ke-37. Nah, Kak Lili, selamat datang dan terima kasih ya sudah berkenan berbagi ilmu dengan kita semua. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita akan tanya-tanya nih kepada Kak Lili mengenai experience-nya kemarin pada saat Timnas ke-37. Nah, ngomong nih Kak, ada pertanyaan yang saya ajukan kepada kakak, mohon dijawab ya Kak. Yang pertama itu, gimana nih tips dan trik bisa melaju sampai ke Timnas? Berhubung Timnas itu kan kata-kata orang itu biasanya sulit banget buat dijangkau. Oke, tips dan trik gimana caranya tim ini tuh bisa sampai ke Timnas ya. Sebenarnya untuk sampai ke tahap itu memang cukup kompleks prosesnya teman-teman, cukup banyak dinamika di dalamnya dan prosesnya itu cukup panjang ya. Jadi kan ini program yang kita jalankan kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau dari saya sendiri, gimana sih kemudian kita bisa sampai ke tahap itu, bahkan sampai gold medalis atau sampai dapat medal gitu di Timnas? Menurut saya paling penting itu adalah konsistensi. Begitu, karena di dalam sebuah tim itu kita perlu untuk sama-sama punya timeline, kita perlu untuk konsisten setiap progres yang kita punya, dan kalau bisa tuh progres setiap hari itu meningkat. Dan kita juga nggak boleh melupakan peran dari dosen pendamping. Dosen pendamping itu punya peran yang sangat krusial dalam setiap proses atau perjalanan dari setiap tim. Seperti itu, dan bersyukurnya kemarin di programnya kami, di program report ini kami didampingi oleh Prof. Vita. Beliau memang punya pengalaman yang cukup banyak begitu di bidang PKM itu sendiri, dan Prof. Vita salah satu dosen pendamping yang sangat amat baik begitu dalam mendampingi kami begitu. Beliau tuh selalu ada begitu di saat kami butuhkan, dan juga tidak lupa teman-teman adalah bagaimana kemudian peran dari ketua tim. Ya, seperti kita ketahui ya, ketua tim pasti mereka adalah individu yang punya sisi leadership dan sebagainya, karena ketua tim itu individu yang memang punya analytical thinking yang baik, problem solving yang baik dan sebagainya, sehingga itu adalah satu momentum begitu untuk membantu anggota-anggotanya untuk bisa mencapai tujuan yang perlu kita tuju. Ya, tentunya ketika kita ber-PKM, ketika kita ber-Timnas begitu, hal yang kita tuju sebenarnya bukan hanya persoalan kita dapat medal atau tidak, kita menang atau tidak, tapi lebih ke apa sih kemudian impact yang bisa kita berikan dari program yang kita buat, dari program yang kita laksanakan, ataupun dari penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Dan yang menurut saya hal penting lainnya itu adalah kita harus set timeline untuk tim sendiri. Apa sih yang kemudian perlu kita capai di pekan ini ataupun di bulan ini, dan kemudian bagaimana hasil ataupun evaluasi dari setiap timeline yang sudah kita buat. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, beralih pada saat presentasi Timnas ke-37-nya kemarin, aku dan teman-teman Eco Talks ini sangat penasaran nih mengenai persoalan teknik presentasinya. Berhubung Timnas ke-38 itu akan diselenggarakan juga ya Kak, kalau tidak salah bulan depan di Unhas, di kampusnya Kakak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Lili, kita semua tahu bahwa 30 detik pertama itu sangat krusial banget buat bisa kita jadikan momentum. Nah, bisa nggak sih kakak bocorin rahasia cara bikin pembukaan presentasi yang bikin juri langsung speechless, dan bagaimana sih bangun alur cerita yang nggak cuma runtun tapi mereka bisa bikin terpukau di sampai 15 menit ke depannya Kak gitu.
Ya betul, 30 detik pertama itu adalah pas paling gong begitu ketika kita melakukan sesuatu. Bahkan ketika kita ketemu sama orang, impresi itu adalah sesuatu yang menentukan bagaimana ke depannya ya teman-teman. Kalau kita membahas terkait dengan presentasi, sebenarnya presentasi itu tergantung dari teman-teman sekalian sendiri gitu, gimana kreativitas teman-teman dalam mendeliver apa yang mau disampaikan, apa yang perlu disampaikan kepada juri atau kepada reviewer, seperti itu. Dan biasanya ketika teman-teman melihat video-video presentasi di PKP 2, biasanya ada tuh tipe tim yang mereka membuat opening tertentu yang unik menurut versi mereka, dan itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan impresi yang positif dari reviewer ataupun dari juri, seperti itu. Jadi memang disinilah bentuk kreativitas mahasiswa. Jadi PKM menurut saya tuh bukan cuma membantu kita untuk kreatif dalam membuat program, membuat penelitian, membuat produk, tapi juga dalam deliver apa yang sudah kita lakukan sehingga semua itu bisa memahami dan bisa hadir begitu dalam hal yang kita sampaikan, seperti itu. Kemudian terkait dengan terkait dengan bagaimana kemudian membuat juri bisa lebih tertarik lagi dalam 15 menit dan sebagainya, itu balik lagi bagaimana kemudian kita mampu menjelaskan poin-poin yang memang perlu kita jelaskan dengan sebaik mungkin. Jadi penting tuh ketika kita melakukan evaluasi setiap kali kita latihan presentasi, setiap kali kita latihan tanya jawab dan sebagainya, itu kita perlu melakukan evaluasi apakah hal ini sudah cukup atau ada yang perlu kita tingkatkan. Nah, sangat menarik nih teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang bikin kita nervous kan biasanya takut dapat pertanyaan nggak terduga dari juri. Nah, ada teknik khusus nggak sih buat bikin tim benar-benar master dan material sampai bisa jawab pertanyaan sesulit apapun dengan PD-nya? Kalau menurut saya untuk menjawab pertanyaan itu kuncinya cuma satu, teman-teman. Teman-teman harus betul-betul paham substansi dari programnya teman-teman, dari penelitiannya teman-teman, atau dari produk yang teman-teman buat. Kenapa? Karena ketika teman-teman secara konsep, secara teori, cara berpikirnya belum masuk gitu, itu akan sulit teman-teman untuk kemudian menangkap pertanyaan yang diberikan sama juri. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di luar dari apa yang teman-teman ekspektasikan, biasanya kita ngeblank, tiba-tiba ngeblank, nggak bisa jawab, udah hilang. Nah, itu akan memberikan kesan yang yang kurang baik, seperti itu, tidak positif seperti itu. Jadi kalau tips dari saya, hal yang penting kita lakukan sebagai pelaksana program atau sebagai tim peneliti dan sebagainya adalah pahami program yang teman-teman buat, penelitian yang teman-teman lakukan. Karena ketika teman-teman paham secara substansial apapun pertanyaannya, pasti akan bisa terjawab dengan sangat baik. Gitu. Baik Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, hal ini dari sekian banyak elemen dari slide PPT-nya misalnya dari Kakak, itu 3 hal apa sih yang paling dicari oleh juri, dan yang seru ini gimana caranya kita bisa ubah data-data yang numerik yang bikin pusing jadi visual dan gampang dicerna? Terkait dengan apa saja yang disampaikan ya? Sebenarnya setiap skill itu beda-beda apa yang perlu kita highlight, seperti itu. Tapi in general, hal yang penting untuk kita highlight pertama itu adalah masalah atau fenomenanya gitu. Apa sih kemudian kalau di bidang saya di pengabdian masyarakat, apa sih yang kemudian masalah yang dihadapi sama mitranya kami, apa-apa aja yang menjadi keresahan-keresahan dari mitra, itu yang perlu untuk kita sampaikan. Nah, setelah itu dari permasalahan itu, metodenya apa? Kalau penelitian, metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian itu apa sih? Atau ketika pengabdian, metode untuk menyelesaikan permasalahan ini, metode yang tepat itu apa sih sebenarnya? Nah, itu yang perlu kita jelaskan juga kepada reviewer atau kepada juri. Selain itu, hal paling penting juga menurut saya itu adalah hasil. Apa hasil yang dicapai dari program yang kita buat, program yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan, apa sih kemudian hasil yang kita dapatkan dari hal tersebut, sehingga hal itu yang kemudian secara
secara runtut itu kita jelaskan kepada reviewer atau kepada juri. Jadi ketika hal itu sudah bisa terdeliver dengan baik, percayalah juri itu akan memahami kalau oh ya ternyata masalahnya ini, metode yang digunakan itu ini, dan memang metode itu bisa menjawab pertanyaan penelitian atau metode ini benar begitu memberikan hasil yang impactful kepada miteranya seperti itu. Kemudian terkait dengan bagaimana kemudian mengubah angka-angka itu menjadi visualisasi yang lebih mudah diterima oleh mata dan pikiran kita. Kalau menurut saya sebenarnya numerik itu kan kuantitatif ya. Nah biasanya kuantitatif itu kan ada pemaknaan-pemaknaannya sendiri. Nah bagaimana kemudian mendeliver itu dalam bentuk visual, bisa juga ditambahkan cara kualitatif. Jadi kita memberikan interpretasi atau kita berikan pemaknaan angka-angka ini kira-kira maknanya itu seperti apa. Dan tentu hal ini juga perlu didukung sama jurnal-jurnal penelitian ataupun sumber yang terpercaya. Nah, kita sering dengar nih Kak, kata delivery is everything. Nah, gimana cara kodein bahasa tubuh, tatapan mata, dan sama intonasi suara kita agar lebih kelihatan profesional nih Kak, dan tetap connect dengan dirinya? Ya, kalau terkait dengan gestur, ekspresi dan sebagainya, sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Itu sesuatu yang learning by doing. Kita bisa belajar selama kita melakukan itu. Jadi bagaimana supaya ekspresi mukanya kita, mimik wajahnya kita, gesturnya kita, dan apa yang disampaikan itu menjadi satu kesatuan yang epic. Itu ketika kita betul-betul memahami apa yang kita sampaikan. Ya, ketika kita menyampaikan sesuatu tapi kita cuma sampai di tahap kita menghafal aja, atau kita cuma berusaha untuk mengingat aja apa sih kira-kira perlu saya sampaikan, tapi kita nggak begitu memahami apa yang sebenarnya kita sampaikan. Nah itu yang kemudian menjadi gap. Jadi ketika kita mampu memahami apa yang memang ingin kita sampaikan dengan baik, maka secara otomatis ekspresi kemudian gestur kita itu ikut teman-teman. Dan juga teman-teman perlu untuk latihan aja gitu. Kata-kata ini yang diucapkan kira-kira ekspresinya apa, gesturnya itu gimana, seperti itu. Nah lanjut nih Kak, presentasi kan kerja sama tim. Nah gimana caranya bagi peran yang pas biar semua anggota tuh dapat kebagian porsinya masing-masing nih Kak. Dan yang paling tricky, gimana cara perpindahan antara speaker berjalan dengan smooth banget tanpa adanya jeda yang canggung banget. Oke. Terkait dengan membagi role ya, membagi peran dalam sebuah tim, teman-teman perlu tahu kira-kira anggotanya teman-teman tuh, orang-orang di dalam tim ini, mereka itu expertnya di mana, mereka itu ahlinya di mana. Ya udah berikan apa yang memang mereka ahli di situ. Misalnya kemarin di tim kami tuh ada dari sistem informasi, dia bidangnya memang di bagian desain. Ya udah, jadi dialah yang mendeliver hal-hal yang memang perlu kita edit, dan kami sisanya cross check aja, berikan feedback dan sebagainya. Begitupun dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Misal kalau saya dari psikologi sendiri kemarin di program level, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan psikologi itu perlu saya kuasai, saya mendeliver di bagian-bagian seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, di spesialisasinya ingat bahwa semua orang itu harus paham apa yang memang kita perlu kerjakan seperti itu supaya bisa saling membackup. Kemudian terkait dengan bagaimana membuat transisi perpindahan pembicara biar lebih smooth, itu lagi-lagi sesuatu yang memang perlu kita latihan kan. Sesuatu yang perlu dilatihan. Jadi biasanya pahami dulu nih di bagian mana hal yang perlu saya ucapkan dan kapan saya harus masuk. Jadi biasanya ingat aja, oh setelah si A bicara, si B ini yang harus masuk. Jadi pahamin aja urutan-urutannya teman-teman itu, teman-teman akan masuknya di mana supaya gampang. Berarti intinya ini ya Kak, kalau pembagian sesuai slide-nya itu dikondisikan sesuai jurusannya gitu. Sebenarnya nggak juga terkait dengan pembagian apa yang akan dijelaskan ya. Terkait dengan pembagian apa yang akan dijelaskan sebenarnya itu nggak ada aturan khusus sebenarnya teman-teman. Jadi baiknya aja dari teman-teman
ketika mendiskusikan di dalam tim, kira-kira yang part ini yang cocok bawain itu siapa, yang part ini yang bisa bawain yang baik dalam membawakan itu siapa, seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya yang berkaitan yang harus banget bagian psikologi dibawa sampai psikologi aja, sebenarnya nggak juga, nggak ada aturan seperti itu. Jadi lebih ke gimana enaknya dari teman-teman aja, dari kerja sama timnya. ya betul. Lanjut Kak, waktu 15 menit itu terasa sebentar banget ya Kak, apalagi waktunya terbatas. Nah, ada trik khusus nggak buat atur durasi presentasi biar semua poin penting kebahas tuntas tanpa kayak buru-buru atau malah kelebihan waktu nih, kayak pas gitu? Oke, jadi presentasi ya dengan waktu yang terbatas itu memang harus teman-teman. Ada mungkin tim yang merasa 10 menit ini, 15 menit ini sangat sedikit untuk mendeliver apa penelitian berbulan-bulan yang dilakukan, program yang berbulan-bulan telah dilakukan seperti itu. Tapi kalau tips dari saya adalah teman-teman selalu lakukan evaluasi ketika teman-teman selesai latihan, kira-kira kelewat nggak nih waktunya, atau waktunya kurang nggak nih dari 10 menit, dari 15 menit itu. Jadi teman-teman perlu selalu untuk melakukan evaluasi, karena ketika kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak akan bisa menemukan celah-celah di mana hal yang perlu kita kita perbaiki lagi ke depannya. Jadi penting banget untuk selalu melakukan evaluasi supaya 10 menit yang diberikan dalam presentasi itu betul-betul kita bisa mendeliver itu dengan baik. Dan ingat, apakah memang yang kita sampaikan ini adalah poin-poin yang memang sudah substansial untuk disampaikan. Jangan sampai justru banyak hal yang kita sampaikan yang sebenarnya nggak begitu urgent untuk kita sampaikan, tapi justru yang perlu untuk kita sampaikan itu tidak tersampaikan. Berarti intinya nih teman-teman Ecolips, kita harus evaluasi di setiap selesai latihan, kita harus evaluasi agar lebih terarah dan terstruktur. Nah, selanjutnya nih Kak, ini nih yang paling deg-degan, sesi tanya jawabnya. Biar bisa sharing nggak Kak, gimana cara prediksi pertanyaan juri dari jauh-jauh hari? Nah, dan gimana susun jawaban yang nggak cuma benar, tapi juga bikin mereka termangut-mangut atau antusias banget mendengarkan jawaban kita. Oke, bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan? Ya. Kalau dari sepeda pengalaman saya ya, dalam membuat list-list, dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, memperkirakan lah ya, memperkirakan kira-kira apa sih yang akan ditanyakan, itu adalah teman-teman perlu untuk memahami di mana celah programnya teman-teman, di mana celah penelitian teman-teman yang kira-kira butuh klarifikasi tertentu supaya orang-orang tuh bisa semakin paham. Saya kayak gitu. Atau enggak sebenarnya bisa juga teman-teman lihat dari setiap skimnya ini apakah kira-kira di skim tertentu itu kira-kira pertanyaan apa aja tuh yang sering muncul ditanya sama reviewer. Teman-teman juga bisa melihat itu dari video-video PKP2 yang banyak di sosial media yang beredar, banyak di YouTube seperti itu. Misalnya nih, biasanya sih pertanyaan yang sering muncul itu adalah masalah, kalau di bidang PM-nya masalah mitranya itu apa, mitranya itu siapa, gimana bertemu dengan mitranya dan sebagainya. Atau mungkin kalau dia riset, fenomenanya apa sih gitu, apa sih kemudian menjadi landasan sehingga penelitian itu penting untuk dilakukan, hal seperti itu. Nah, betul banget nih Kak. Nah, pertanyaan nggak terduga misalnya atau satu tim yang kita tiba-tiba blank, nightmare banget. Kalau udah kejadian gitu, damage control apa yang paling efektif ini menurut Kakak? Menurut dari segi pengalaman Kakak ini? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, tapi tiba-tiba ngeblank ya, ada yang ngeblank, yang tahu jawabannya langsung aja dijawab. Gitu. Karena menurut aku disinilah problem solving kita tuh benar-benar dimainkan sebagai mahasiswa atau sebagai orang gitu ya, karena ada tidak semua hal yang kita rencanakan akan berjalan sesuai rencana ya teman-teman. Jadi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti yang tadi, maka teman-teman harus gercep gitu untuk membackup temannya yang lagi ngeblank itu, atau enggak ketika ada masalah-masalah yang terjadi, pokoknya harus gercep aja, harus punya problem solving yang
cepet aja, punya critical thinking yang cepet aja untuk menganalisis kalau situasinya ini lagi bahaya nih gitu. Pokoknya kalian tuh harus backup temannya ya kalau misalnya tiba-tiba blank. Jadi jaga konsistensi kerja sama timnya. Ya betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari semua tim yang Kakak lihat itu, apa sih coach yang bikin tim goal beda banget dari yang lain, dan bisa kasih contoh konkret inovasi penyampaian yang bikin juri jatuh hati nih Kak? Oke. Kalau sependek pengalamanku ya teman-teman, sesuatu yang kita sampaikan dari hati itu akan sampai ke hati juga. Jadi walaupun kita udah menjelaskan dengan sesubstansial itu atau segala macam, tapi ketika kita tidak melakukan itu dengan hati, menurut aku pesannya juga bisa masuk gitu. Jadi berkaca dari pengalaman kami kemarin di tim itu dan pengalaman PKM yang baru aja gitu lakukan, kita perlu untuk menjelaskan sesuatu dengan hati. Apapun yang kita lakukan, diperbaiki dulu niatnya, kemudian bagaimana sih kemudian kita membawakan itu dengan perasaan-perasaan yang positif gitu. Jadi ketika kita membawa dengan perasaan yang positif, kita menjelaskan dari hati yang tulus, pasti akan kena kalau gitu di hati audiensnya. Bener banget Kak. Terakhir nih Kak, kalau harus rangkum jadi 3 jurus pamungkas presentasi buat Goal Award, apa saja nih Kak, dan salah fatal apa yang harus banget kita hindari biar nggak gagal di depan juri? 3 hal ya yang harus di-highlight kalau menurut saya adalah buat program yang memang sesuai dengan permasalahan literasi teman-teman, kemudian atau buat penelitian yang memang bisa mendeliver tujuan penelitiannya teman-teman, bisa menjawab tujuan pertanyaan penelitiannya teman-teman. Kemudian on point ketika menjawab pertanyaan, maksudnya adalah jawab pertanyaan yang memang ditanyakan. Kemudian itu adalah teamwork. Bagaimana kemudian setiap elemen-elemen di dalam tim ini mampu bekerja sama dengan baik. Karena menurut saya walaupun program itu bagus, walaupun penelitian itu bagus, tetapi tidak dilakukan dengan dengan cara yang baik, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi peran setiap orang di dalam tim itu adalah sesuatu yang penting begitu, dan di situ juga lah peran ketua tim, kemudian peran dosen pendamping untuk selalu mendampingi tim dan saling memberikan feedback ataupun evaluasi. Nah, kalau aku rangkum ya Kak, kalau kerja sama tim itu sangat penting banget buat kedepannya. Mungkin dari segi problem solvingnya, dari segi tata letak strukturnya dan sebagainya. Nah, sebagai closing nih Kak, penutupan dari narasumber kita kali ini, apa pesan terakhir dari Kak Lili kepada seluruh keluarga besar Equilibrium dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar agar tetap semangat dan dalam meraih prestasi akademik dan berkarya inovatif? Oke, kalau pesan dari aku, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kadang sesuatu yang kita merasa hal itu tidak menyenangkan, justru itu yang bisa memberikan impact yang lebih besar begitu daripada kita. Dan juga ketika teman-teman punya niat untuk ber-PKM, sampai PIMNAS, medalis, itu hal yang penting kita lakukan adalah meluruskan niatnya. Kalau kita ber-PKM itu bukan cuma untuk mendapatkan prestasi aja, tapi sebagai media kita untuk mengembangkan ilmu yang kita punya, sebagai media kita untuk belajar, dan juga sebagai media kita untuk menjadi orang yang impactful untuk lingkungan sekitar kita, untuk society. Bagaimana kemudian peran kita sebagai mahasiswa itu bisa kita jalankan melalui penelitian, melalui produk yang kita buat, atau melalui program pengabdian yang kita lakukan kepada masyarakat. Nah, baik, itu dia nih penutup dari narasumber kita kali dalam sesi podcast kali ini. Terima
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang mu'alim untuk ilmu dan inspirasinya hari ini. Untuk teman-teman Ekolips dan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, saatnya kita wujudkan mimpi gold medal untuk kampus kita tercinta. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ekolibrium, follow Instagram @ekolibrium_FIBWN, share ilmu berharga ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Ekotalks berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.